Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iko Sudarsana dengan NIM A11125109. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas diskusi mengenai bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia beserta studi kasusnya. Nah, mengapa sejarah pendidikan di Indonesia penting untuk dipelajari? Yang pertama, kita dapat melihat bagaimana perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Dan yang kedua, itu dapat menjadi fondasi untuk berkembangnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia ke depannya lagi. Nah, untuk yang pertama, itu ada masa pendidikan tradisional. Masa pendidikan tradisional ini adalah pendidikan yang berbasis di lingkungan keluarga, adat, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, contoh kasusnya atau studi kasusnya pendidikan adat suku Baduy di Kabupaten Banten. Sampai saat ini, masyarakat Baduy masih menolak pendidikan formal. Anak-anak belajar melalui meniru orang tua atau yang disebut imitasi, mengikuti upacara adat, serta belajar bertani dan membuat bahan dari alam. Terus yang selanjutnya itu ada masa pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Contoh studi kasusnya yaitu yang pertama Candi Borobudur. Candi Borobudur dan Kompleks Padepokan masa lalu. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa Borobudur dan wilayah sekitar dulu menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Para biksu dari Asia Tenggara datang ke Sriwijaya dan Jawa untuk belajar sastra, agama, dan filsafat. Ini ditandai dengan ditemunya prasasti yang merupakan bukti adanya pembelajaran pada masa Hindu-Buddha yang sudah belajar bahasa tulis. Terus yang ketiga, ada masa pendidikan Islam. Masa pendidikan Islam itu ditandai dengan adanya lembaga pendidikan seperti masjid, musola, pesantren, dan madrasah yang didirikan. Contoh kasusnya itu studi kasus pesantren Tebuirang, Gontor, dan Sidogiri. Sejak abad ke-18, pesantren tradisional seperti Tabuirang di Jombang dan Sidogiri di Pasuruan menjadi pusat pendidikan Islam. Siswa tinggal di asrama, belajar Al-Quran, fikih, dan akhlak melalui metode-metode klasik. Yang keempat, itu ada masa pendidikan kolonial Belanda. Pada masa ini, pendidikan terjadinya diskriminasi. Dibedakan antara anak India, Tiongkok, dan Cina. Mereka tidak disatukan. Mereka dipisahkan melalui lembaga-lembaga yang berbeda. Contoh studi kasusnya, diskriminasi pada pendidikan masa Hindia Belanda. Anak pribumi hanya bisa masuk ke sekolah desa 1 sampai 3 tahun masa studinya. Untuk yang kedua, itu HIS, untuk bangsawan pribumi. Lembaga ini didirikan hanya untuk bangsawan pribumi. Sementara anak Belanda masuk LS dan dapat melanjutkan sekolah tinggi. Contoh nyata, Ki Hajar Dewantara pernah menantang keras sistem diskriminatif ini. Yang kelima, masa kolonial Jepang. Pada masa ini, pendidikan berfokus untuk memperkuat agresi militer. Contoh studi kasusnya, perubahan nama sekolah dan latihan militer. Saat Indonesia dijajah Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, HIS diganti menjadi Kokumin Gakko. Siswa wajib mengikuti latihan kemiliteran seperti baris berbaris, dan adanya penggunaan bahasa Belanda dilarang. Di banyak daerah, murid harus menanam jarak dan ikut program kerja paksa sekolah. Untuk yang keenam, ada masa pendidikan pada masa kemerdekaan. Orde Lama. Masa kemerdekaan, pendidikan pada masa kemerdekaan dibagi menjadi 3 fase, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada Orde Lama,
Contoh studi kasusnya adalah pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, pemerintah mengirim ribuan mahasiswa Indonesia ke Uni Soviet, Mesir, Amerika, dan Eropa dengan tujuan membangun sumber daya manusia untuk negara baru merdeka. Untuk yang ketujuh, masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru itu studi kasusnya program wajib belajar 6 tahun. Pada tahun 1984, Soeharto menerapkan wajib belajar 6 tahun. Hasil nyata, jumlah sekolah dasar meningkat lebih drastis. Hampir semua anak usia 7-12 tahun bersekolah, namun kualitas guru masih rendah dan banyak sekolah tidak memiliki fasilitas memadai. Adapun pendidikan pada masa reformasi, contohnya banyak perubahan kurikulum. Studi kasusnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSP. Pada masa reformasi, fenomena nyatanya adalah pada era Presiden Megawati dan SBY. Kurikulum berbasis kompetensi diterapkan lalu diganti dengan KTSP. Sekolah diberi nama otonomi merancang kurikulum sendiri sesuai kondisi daerah. Contoh nyatanya, sekolah-sekolah di Jawa Barat menambahkan muatan lokal berbahasa Sunda, sementara Papua memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum. Yang kesembilan, pendidikan pada masa digital. Studi kasusnya, pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Selama 2020 sampai tahun 2022, seluruh sekolah beralih ke pembelajaran daring. Banyak muncul masalah, siswa tidak punya gawai, sinyal buruk, guru tidak siap menggunakan Zoom atau Google Meet, dan meningkatnya stres serta learning loss. Pemerintah akhirnya membagikan kuota internet gratis untuk siswa dan guru di seluruh Indonesia untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Untuk yang ke-10, pendidikan pada masa era digital lanjutan. Studi kasusnya Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Sejak tahun 2019, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan Asesmen Nasional, Kurikulum Merdeka, Platform Pendidikan Digital, Merdeka Mengajar. Banyak sekolah sudah menggunakan sistem pembelajaran berbasis proyek P5 sebagai bentuk nyata dari perubahan ini. Mungkin hanya itu pendidikan dari masa ke masa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Yang intinya, sejarah pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.